Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menyampaikan, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah wa mudarasatahu tasbih wa wal bahtha anhu jihadun. Ya, pelajarilah dengan penuh kesungguhan ilmu-ilmu agama karena mempelajarinya dengan niat yang ikhlas karena Allah itu khasyah akan membuahkan rasa takut kepada Allah. Mencarinya adalah ibadah, mendiskusikannya dan ya, mendiskusikannya, tanya jawab tentangnya adalah tasbih. Wal bahtha anhu jihadun, dan melakukan penelitian untuk mendapatkan ilmu syar'i adalah bagian dari jihad fisabilillah. Oleh karena itu di kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Ma'alim Wasatiyah wal I'tidal karya Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi As-Sulaimani Al-Ma'ribi hafizallahu ta'ala. Kita akan baca catatan kaki satu tentang kisah sahabat Abdullah yang panggilannya Al-Himar, yang dia bolak-balik tertangkap minum khamar. Nih, berapa kali tertangkap karena minum khamar, Pak Oka? 3 kali ya, Ustaz. Hmm. Pak Arifin? Lebih dari 50 kali. Ya, lebih dari 50 kali. Sebagaimana penjelasan siapa Pak Arifin? Saya lupa, Ustaz. Sebagaimana informasi dari siapa? Mas Radinka? Kemarin dalam kitab Fathul Bari, Ustaz, Ya. eh, Ibnu lupa saya, Ustaz. Mutib siapa? Saat Nur Arifin? Lupa ngutipnya siapa? Cuma tahu Fathul Bari. Ini ngutip dari Ibnu Abdul Bar. Catatan kaki satu kita baca. Ya, silakan Mas Hana Arisesa. Baik, Ustaz. Qala al-mu'allif hafizahu ta'ala akhrajahul Bukhari kitabul hududi. Babun ma yukrahu man ru'ina syaribal khamr wa annahu laisa bi kharijin Min minal millat min wa lak annahu minal millati. diulangi. Babun ma yukrahu min Min man man min babun min lakni. lakni syaribil khamri wa annahu laisa bi kharijin minal millati. Langsung An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa aradahu anna rajulan ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah wa kana yuqallabu himaran terus wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad jaladahu fi syarabi fa utiya bihi yauman fa amara bihi fajulida fa qala rajulun minal qaum Allahumma al'anhu ma aktsara ma yu'ta bih fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tal'anuhu fallahi ma alimtu innahu yuhibbullahu wa rasulah. hmm. Ya, hadis ini hadis tentang kisah Abdullah Al-Himar itu dikeluarkan akhrajahu, yaitu diriwayatkan oleh Al-Bukhari
di Kitabul Hudud, pembahasan tentang hudud, yaitu hukuman tertentu karena maksiat tertentu, hukuman tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat untuk maksiat-maksiat tertentu. Hudud itu punya dua pengertian, ada makna, ya ada dua pengertian. Yang pertama tadi, hukuman tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat untuk maksiat tertentu. Contohnya jilid atau cambuk untuk minum khamar, rajam untuk berzina muhson, dan yang lain. Dan ini makna yang dipakai dalam kitab-kitab fikih. Kemudian yang kedua, hudud dalam pengertian batasan-batasan Allah. Batasan itu berarti bisa batasan untuk hal yang halal, sehingga tidak boleh dilampaui. Kalau melampauinya terjumus dalam hal yang haram, dan batasan tersebut boleh jadi adalah sejumlah kewajiban-kewajiban. Atau batasan tersebut adalah kebolehan. Jadi batasan-batasan tersebut, batasan di sini bisa intinya adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Babun mayukrohu, dimakruhkan melaknat peminum khamar. Wa anau, dan bahasanya kembali ke khamar atau ke peminum khamar itu tidak keluar dari Islam. Artinya dosa besar itu tidak membatalkan keimanan, tidak sebagaimana akidah Khawarij. Bahkan faedah yang sedang kita bahas di buku ini, maksiat ini juga tidak mengeluarkan dari ahlu sunnah. Meskipun bolak-balik orang itu pelakunya melakukannya. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau adalah khalifah pertama yang bergelar dengan sebutan Amirul Mukminin. Karena gelarnya Abu Bakar sebagai khalifah itu bukan Amirul Mukminin. Tapi apa gelarnya Saat Nur Arifin? Pas. Masih jah. As-Siddiq Ustaz. Hah? Gelar Abu Bakar. Ya, gelarnya Abu Bakar sebagai khalifah apa? Oh, kan Ustaz. Ya, Mas Ridho. Khalifatul Rasul, Ustaz. Ya, Khalifatul khalifata Rasulillah. Rasulillah. Ya, khalifata Rasulillahi gitu. Ya, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini wafat tahun 23 Hijriah. Setelah menjadi khalifah selama 10 tahun. Khulafaur Rasyidin itu yang paling lama khalifah siapa? Saat Yunus? Allah alam, Ustaz, belum. Ya, Paling yang lama ya? paling lama adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan. Ya, 23 tahun. 13 tahun. Iya, Ustaz. Umar itu 10 tahun. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Ana rajulan, ada seseorang ala ahdi Nabi di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah, dan dia digelari dengan gelaran himar. Apa makna himar untuk beliau, Mas Kamal? Pandai Ustaz. Hah? Pandai. Pandai. Mas Hijah? Belum tahu juga Ustaz. Taukah?
Gak tahu Ustaz. Pak Arifin. Mana asalnya keledai Ustaz, tapi dimaknai semangat dalam bekerja. Dia dia disebut keledai karena sabar dan tahan banting gitu. Seperti sabar dan tahan bantingnya keledai. Keledai itu terkenal sebagai hewan yang sangat sabar. Ditumpui banyak barang dan dibawa dengan penuh kesabaran. Maka Nayutahiku, dan beliau ini suka bikin tertawa Rasulullah SAW. Dia orangnya kocak dan suka bikin guyonan dengan Nabi, dan Nabi tertawa dengan guyonannya ini Abdullah ini. Bahkan Nabi itu qad jaladahu fi syarabi, telah mencambuknya gara-gara minuman. Minuman di sini dalam tanda kutip, yaitu minuman khamar. Ini kata sebagian orang, syarab ini masuk ke dalam bahasa Indonesia jadi sirup. Tidak tahu benar apa enggak itu. Syarab kemudian jadi sirup. Fa'utiya bihi yauman, maka pada satu hari utiya bihi, Abdullah al-Himar ini dihadapkan kepada Nabi untuk dihukum. Lantas Nabi memerintahkannya untuk dihukum. Fajulida, lantas dia dihukum. Nah, di sini kalau secara bahasa, analisis bahasa, di sini ada kosakata yang dibuang ya. Fa'amara bihi. Ini ada kosakata yang dibuang. Karena harusnya fa'amara bihi an yujlada. Fajulida gitu. Lantas Nabi memerintahkan bihi agar Abdullah al-Himar. Apa perintahnya? Isi perintahnya nggak disebutkan kan? Berarti harusnya ada di situ. Fa'amara bihi an yujlada. Fajulida gitu. Tapi fa'amara bi ayujladanya mahdhuf. Tapi harus ada. Kalau tidak ada, ya kalimatnya tidak benar. Kalimatnya itu bermasalah kalau tidak ada kosakata ini. Dan kita tahu apa maknanya, apa maksudnya, ya berdasarkan siyak. Kita sudah tahu ini mesti ada kosakata yang dibuang. Fa'amara bihi an yujlada fajulida. Mafhum ada? Yang apa? Yang sebelumnya itu kan fa'utiya bihi, Ustaz. Iya. Ana pernah dengar kadang-kadang dipakaikan sigah fa'umira bihi juga gitu. Pak Umi Robihnya di sini. Enggak, maksudnya di tempat yang lain. Oh Eh, ya. Maksudnya kadang-kadang kan dipakai fa'umira bihi gitu kan. Nah itu kalau langsung Fa'umi Robihi, itu kalau dalam konteks penegakan hukuman, di depannya ada yang dibuang, yaitu Fa'utiya bihi. Kan Iya, Ustaz. prosesnya kan ditangkap dulu, Mm. kemudian didatangkan di depan hakim, kemudian dikasih vonis, dan vonis itu kan berarti Fa'umi Robihi. Nah, Gitu. Ya, intinya ya mesti kalau lengkap ya ada Fa'utiya bihi. maksud maksud Ana, Ustaz, kalau amaro itu nanti an yujladanya itu jadi fa'ilnya atau gimana, Ustaz? Kalau seandainya fa'umira bihi kan cocok dia an yujlada itu jadi naibul fa'ilnya gitu. An yujlada itu diperintahkan bi Abdillah. Tapi kalau fa'amaro nanti berarti an yujladanya itu amaronya itu kembali ke Rasulullah gitu ya. Rasulullah Iya, kembali ke memerintahkan. Rasul. Fa'amara Oh, Rasul bihi. berarti yang di mahdhuf ini maf'ul bihnya gitu, Ustaz ya. An yujladanya gitu ya. Iya.
Nah. Syukran, Ustaz. Wadah insyaallah. Ini berarti ada kosakata yang dibuang dan kalimat itu tidak akan beres kecuali ada kosakata yang dibuang. Nah, ini ada istilahnya dalam ilmu usul fikih. Ya, ya, kalau ada kosakata yang dibuang dalam satu kalimat, terutama dalam hadis dan ayat, yang kalimat itu tidak akan beres kecuali manakala ada kosakata atau kalimat tersebut. Itu namanya dalalah iqtida. Ya, namanya dalalah iqtida. Saya tuliskan di chat. Misalnya, hurimat alaikum ummahatukum. Itu ada kosakata yang dibuang, yaitu hurimat alaikum nikahu ummahatikum. Diharamkan atas kalian menikahi ibu kalian. Kalimat ini tidak akan beres kecuali ada kosakata nikahu. Maka nikahu itu namanya dalalah iqtida. Dalalah iqtida mengharuskan adanya kosakata nikahu di antara hurimat dan ummahat. Apaan, Ustaz? Jadi maksudnya tidak akan beres tuh gimana, Ustaz? Kalau bahasa Arabnya la yastaqimul kalamu illa bihi. Gitu. Jadi kalimat itu tidak akan bisa dipahami dengan benar, membawa pesan yang bisa ditangkap dengan jelas, kecuali ada kosakata tersebut. Ya terjemah bebas saya ya, kalimatnya tidak beres kalau cuma misalnya diharamkan ibu kalian gitu misalnya. Apa maksudnya? Orang nggak dong, gitu kata orang Jogja. Ini ada aturan apa ini? Diharamkan ibu itu apa maksudnya gitu. Tapi kalau ada kosakata nikahu, hurimat alaikum nikahu ummahatikum, kan jelas. Kalimatnya jadi yastaqim gitu kalau dalam bahasa Arab. Yastaqimul kalamu. Demikian. Faqala rajulun minal qaumi, maka ada seseorang di antara orang-orang yang hadir ketika itu. Gitu terjemah luasnya ya, nggak jangan kaku. Seseorang dari kaum misalnya mengatakan, apa yang dimaksud kaum? Jadi kita fokus pada substansi dari al-kaum. Al-kaum itu maksudnya orang-orang yang hadir di situ, yang ada di situ. Saat Abdullah bin Himar dieksekusi. Sehingga saya terjemahkan, faqala rajulun minal qaum, maka salah seorang yang hadir di tempat tersebut berkomentar, Allah mal'anhu ya Allah, laknatlah dia. Apa yang dimaksud dengan laknat? Apa definisi laknat, Mas Kamal? Ustaz belum tahu, Ustaz. Ridho. Anu Ustaz, ibtiad min rahmatillah Ustaz. Ya, ibtiad an rahmatillah. Dijauhkan dari kasih sayang Allah. Terjemah bebasnya, terjemah luasnya, tidak disayang oleh Allah. Berkaitan dengan laknat, mana yang asyaddu, yang lebih berat? Laknat dari Allah ataukah ghadab dari Allah? Ustaz Nur Arifin.
Kalau ada dua dosa, satunya ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah, kemudian yang kedua perbuatan itu mendapatkan ghadab dari Allah. Mana yang lebih besar dosanya? Saat Nur Arifin, Itu besar laknat Ustaz. ya. Yang tepat lebih besar ghadab. Oke. Ya, lebih besar ghadab. Karena ghadab di situ laknat plus. Kalau ghadab itu laknat plus. Laknat ma'aziyadah itu ghadab. Tidak disayang plus dimarahi gitu. Kalau pelakunya itu disayang, ya, tidak disayang belum tentu dimarahi gitu. Logika sederhananya demikian. Ma'aktara mayuk tabihi, betapa banyaknya, betapa seringnya dia tertangkap. Kemarin kita telah bahas sirat ta'ajub yang kiasi. Pak Oka, ada berapa sirat ta'ajub yang kiasi? Ada dua Ustaz. Ya, yang pertama apa wazannya, yang kedua apa wazannya, apa Yang contohnya? yang maaf ala Ustaz. Ya, Con- maaf alahu, tepatnya maaf alahu ya. maaf contohnya ma'aksarohu yang kayak kemarin Ustaz. Ya, terus Kemudian ada eh, af'il bihi ya Ustaz. ya contohnya. Asmi bihi. Nah, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membela sahabat Abdullah bin Himar, membela pelaku kriminal, membela pelaku maksiat yang jelas-jelas maksiat. Maka ini keteladanan dari Nabi, membela orang yang tidak, membela orang yang diberi hukuman lebih dari porsinya. Ini bukan membela bab, bukan bab membela orang yang tidak bersalah ya, karena Abdullah Al-Himar ini kan salah. Tapi hukuman tuh dia kan dicambuk, nggak ada cambuk plus laknat, cambuk plus caci maki. Nah, ketika dia dicambuk plus dapat hukuman plus dari pihak tertentu, yaitu plus laknat, Nabi memberikan pembelaan. Maka membela orang yang dihukum, orang yang nyata-nyata bersalah dan dihukum lebih dari kadar dan porsinya. Jika orang yang bersalah nyata-nyata maksiat ketika mendapatkan hukuman lebih dari porsinya itu perlu dibela, Nabi ajarkan, Nabi contohkan untuk dibela, maka apalagi sekedar orang yang difitnah. Orang yang tidak bersalah, namun dituduh secara dusta. Itu lebih-lebih lagi berhak untuk dibela. Dan Muslim yang mengikuti Nabi akan membelanya. Orang yang berakhlak dengan akhlaknya Nabi akan memberikan pembelaan. La tal'anuhu, janganlah kalian melaknatnya. Nabi tegaskan, demi Allah, aku tidaklah tahu kecuali dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya cinta kepada Allah dan Rasulnya itu tidak bertolak belakang dengan maksiat. Boleh jadi orang itu bermaksiat, bahkan banyak bermaksiat, dan itu tidak menghilangkan rasa cintanya pada Allah dan Rasulnya. Dia melanggar itu bukan karena benci Allah dan Rasulnya, namun kalah dengan keinginannya, kalah dengan syahwatnya. Dia cinta pada Allah dan Rasulnya. Dia betul-betul percaya pada Allah dan Rasulnya, betul-betul beriman. Namun dia kalah dengan ajaan dirinya. Itu yang mendorong dia untuk melakukan pelanggaran dan kemaksiatan. Ustaz, Ya, eh,
terkait apa hadis ini, apakah dia dilalah iktidha juga? Biasanya kalau ada nafi itu ada ilahnya gitu kan. Ma'alim tu illa gitu kan. Apa termasuk dilalah iktidha juga, Ustaz? Iya, maknanya mengharuskan demikian. Harus ada illah, makna dan pesan yang diinginkan. Nah, sama satu lagi, Ustaz, innahu itu Anda dulu pernah jumpai kalau nggak salah, kalau dia maf'ul itu pakai anna gitu. Betul nggak, Ustaz? Kalau dia itu statusnya masdar muawwal, maka pakainya anna. Kalau bukan masdar muawwal, maka pakainya inna. Itu kaidahnya demikian, inna atau anna. Hmm. Jadi tolak ukurnya adalah masdar muawwal. Ya, masdar muawwal seringkali di posisi maf'ul bihi. Alim tu annahu yuhibbullah wa rasulahu. Nah, alim tu ini kan perlu maf'ul. Masdar muawwal dari annahu yuhibbullah wa rasulahu, ya, itu masdar muawwal dari itu adalah maf'ul bihinya alim tu. Sehingga dia bacanya annahu. Gitu. Kalau dia itu di awal jumlah istinaf, nah bacanya pakai inna. Inna. Oh. Ya, kemudian sebelum kita lanjut, tadi kita jumpai kosakata Al-Bukhari. Sebutkan nama lengkap Bukhari, Mas Ridho. Ustaz Muhammad bin Ismail, Ustaz. Ya, lebih lengkap Belum hafal, Ustaz. pakai arba'in. Arba'in itu kan di matanya ada akhrajahu Imam al-Muhaddisin. Pakai arba'in. Sat Yunus. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Nah, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Ibrahim ibn bin Mughirah Al-Mughirah bin Bardizbah. ibn Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Itu kan di Arba'in, matan Arba'in itu ada hafalan nama Bukhari sama Muslim. Hanya Bukhari dan Muslim yang jadi hafalan di Arba'in, di matan Arba'in. Kalau hafal Arba'in, ya pasti hafal nama Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian beliau ini wafat, kalau wafatnya gampang ingat ya, tanggal wafatnya gampang ingat. Karena beliau itu wafatnya di malam Idul Fitri. Al-Bukhari itu. Malam Idul Fitri. Jadi tanggal wafatnya gampang ingatnya. 1 Syawal. Ingat 1 Syawal, ingat Lebaran, ingat wafatnya Bukhari. Karena dia malam Lebaran wafat. Dia wafat di malam 1 Syawal. Ya, malam 1 Syawal kan sama dengan 1 Syawal. Tahun 256 Hijriah. Kemudian Sahih Bukhari yang biasa disebut Sahih Bukhari itu bukan judul lengkap kitab Sahih Bukhari. Apa judul lengkapnya? Ustaz Arifin, Nur Arifin. Maaf, Pak Arifin. Kata di Nur Arifin kan Pak Arifin. Apa judul lengkap, judul asli Sahih Bukhari?
Belum tahu Ustaz. Ya, Al-Jami, As-Sahih, Al-Musnad, Al-Jami, As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayamihi wa sunanihi. Al-Jami dia adalah genre buku hadis genre jami. Al-Jami, As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar. Yang semuanya hadis sahih. Dan yang dimaksud yang masuk dalam kategori sahih itu manakala dia musnad. Maka di kitab Sahih Bukhari itu ada yang statusnya Sahih Bukhari, ada yang statusnya tercantum di Sahih Bukhari namun bukan Sahih Bukhari. Syarat dia disebut Al-Bukhari itu Al-Musnad, yaitu Al-Marfu Al-Muttasil. Al-Mukhtasar itu ringkasan dari hadis-hadis yang diketahui oleh Al-Bukhari. Itu matan Sahih Bukhari itu kan 5 jilid. 5 jilid itu mukhtasar. 5.000 sekian hadis itu statusnya ringkasan. Itu belajar ringkasan saja. Kalau belajar Sahih Bukhari itu baru belajar Al-Mukhtasar. Baru belajar ringkasan. Min umuri Rasulillahi isinya perkara-perkara tentang Rasulullah min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayamihi wa sunanihi. Dan peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan Rasulullah dan wasunanihi dan sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu judul lengkap Sahih Al-Bukhari. Apaan, Ustaz? Tadi saya sempat searching, Ya, gimana? nemunya di NU Online. Ya, Tapi ada. tadi kebalik-kebalik. Apakah memang ada apa namanya? Apakah memang ada beberapa pendapat atau gimana, Ustaz? Di sini Al-Jami Al-Musnad dulu. Al-Jami Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi. Hmm. Kita cek di PDF-nya aja, Mas, kalau ada yang dicek ke PDF-nya. Al-Jami kalau di situ Al-Jami Al-Musnad Musnad dulu. Al-Musnad dulu. Terus Sunan dulu baru Ayyam. Al-Jami As-Sahih Al-Musnad ya. Kita cek aja ya. Kalau di Islam Web, Ustaz, Al-Jami'us Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min hadithi Rasulullah SAW, wa sunanihi wa ayamihi. Kok di Wikipedia baru seperti NU online, Al-Jami'ul Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar min umuri. Kok tadi pakai min hadithi. Yang di Wikipedia pakai min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayamihi. Bismillah. Coba saya cek di Bismillah. Mungkin ya, yang benar itu Al-Jami Al-Musnad As-Sahih. Ya, ini coba ini kita pastikan di Bismillah nggak ya?
Ini kalau cetakan Sahih Bukhari yang termasuk yang paling bagus itu cetakan Darut Taksil ini namanya Darut Taksil. Ini ada di Samila. Ini cetakan terbaik. Darut Taksil ini asalnya cetakan Sultaniyah. Jadi yang paling bagus itu cetakan Sultaniyah, kemudian dicetak ulang. Nah, yang menginduk ke Sultaniyah itu dianggap yang paling top. Contohnya yang induk ke Sultaniyah itu cetakan Darut Taksil. Hmm. Tampang ya. Apa Ustaz? Cetakan Sultaniyah itu maksudnya apa Ustaz? Cetakan Sultaniyah itu pihak yang mencetak. Jadi kayak penerbit Sultan. gitu. Oh, Penerbit gitu. ya. Itu Bukan terbitnya. kerajaan gitu. Gimana? Bukan kerajaan gitu kan? Oh, bukan, bukan. Oke. Penerbitan itu. Itu apa itu? Dibaca Mas Rito. Kelihatan nggak? Terlihat Ustaz. Hmm? Terlihat Ustaz. Al-Jami Al-Musnad Sahih Al-Musnad. Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi. Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunanihi wa ayyamihi. Ustaz. Ini ayamnya yang belakang ya. Ayamnya yang belakang, umurnya paling depan. Setelah Al-Jami' Musnad dulu baru As-Sahih. Gitu. Ya, wafat tahun berapa tadi, Mas Rito? Lupa Ustaz. Ingat tanggalnya aja Ustaz. Wafat kapan, Mas Radinta? 256 Ya, Hijriah. ya 256 Hijriah. Ya, kemudian kita lanjut pada hadis yang kedua di catatan kaki nomor 2. Catatan kaki itu kalau bahasa ulama dahulu namanya hasyiyah ya. Di jamaknya hawashi, catatan bawah. Selanjutnya silakan Mas Hija. Masih catatan kaki Ustaz ya? Akhrajaha Akhrajaha al-Bukhari fi sahihihi wa Muslimun fi sahihihi min hadithi Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anha fi qissatil ifki wa fihi faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumihi fasta'dzara min ala al-minbari faqala ya ma'syaral muslimina man ya'dziruni min rajulin qad balaghani anhu adahu fi ahli wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan wa laqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khairan wa ma yadkhulu ala ahli illa ma'i. Nah, hasbuk. Ya, diriwayatkan hadisul ifki itu hadis yang kisah ifki itu dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Tolong ulangi nama Imam Bukhari tadi. Mas Kamal. Abu Abdullah Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Ibrahim bin Mughirah nggih, terus bin eh bin siapa? Mughirah bin Bin Bardisbah. Bardisbah
bin Ya. Bardisbah, Al-Ja'fi, Al-Bukhari. Al-Ju'fi. Al-Ju'fi, Al-Bukhari. Nah, dalam sahihnya yang tadi nama sahih Bukhari apa tadi? Mas Hana Arsisa. Mic-nya belum dibuka itu. Apa namanya? Nama Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri eh, Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, dan diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Sahih Muslim itu judul aslinya Al-Musnad As-Sahih. Ada beberapa versi seingat saya. Tapi yang nempel di ingatan saya adalah Al-Musnad As-Sahih binakli adlin an adlin an Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nama asli Sahih Muslim. Min hadis Aisyah, dari hadis Aisyah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Bukhari itu jami' dan Muslim itu juga jami'. Jami' itu babnya lebih tidak hanya sekedar bab fikih, namun ada bab-bab yang lainnya. Yang kemarin kita sudah bahas jembatan keledainya. Bab-bab yang ada di kitab Jami'. Apa jembatan keledainya Pak Oka? Lupa Ustaz. Coba dibaca catatannya biar nggak lupa. Jembatan Kereta ya. Iya. Nggak ada Ustaz catatannya Ustaz yang jembatan Kereta. Katanya jembatan mobil ya. Iya, Pak Arifin. Iya Ustaz. Arif Samit Ustaz. Ya, Arifun. Arifun Samit. Ya, itu coba diurai. Paknya apa? Ainnya apa? Ainnya akidah. Terus ahkam. Banyak fadail. Hmm? Ari roknya apa? Rohnya rokoik. Mm-mm. Apa ya? Rokoik ya betul Ustaz. Ya, rokoek atau rikok. Terus tadi fa-nya fadail, shin-nya syama'il, terus adab, mim-nya peperangan, maghazi. Terus Terus, terakhirnya tanya tafsir Ustaz. nah, Mas Santo. Ya, fikih satil ifki tentang kisah ifki tuduhan dusta untuk Ibunda Aisyah wa fihi. Ini terjemahnya wa fihi itu terjemahnya adalah isinya. Ini perhatikan cara nerjemah. Wa fihi isinya atau salah satu isinya karena ini hadis panjang dipotong. Min ayami pada satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri pasta'dara meminta udzur ya, pemakluman terkait itu kurang pas sebenarnya ini fasta'dara di sini. Kalau kita minta udzur sepertinya nggak pas ini. Terhadap Abdullah bin Ubay wahwa alal mimbar dan Nabi di atas mimbar. Bakal Nabi mengatakan dari atas mimbar, ya ma'syarul muslimin. Wahai kaum muslimin,
Man ya'dziruni, siapakah yang, ini nggak enak ya, man ya'dziruni, memberikan udzur untukku, kan bukan memberikan udzur ya. Apa Ustaz? Ya, Izin berangkat. siap-siap. Ya, moga-moga Pak. Ih, matur suwun Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Min rajulin, dari seseorang, seseorangnya maksudnya Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Qad balaghani, telah sampai kepadaku, anhu, dari dia, telah sampai ke telingaku, anhu, ya, nggak usah dari dia ya. Kalau dia gitu, kalau bahasa Indonesia ya, bukan dari dia, namun kalau dia telah sampai kepadaku, kalau dia adahu fi ahli, menyakiti istriku. Ini ya demikian sepatutnya seorang laki-laki ya, seorang suami tidak terima istrinya tidak salah, kemudian difitnah, tersinggung, marah karena istrinya dituduh yang tidak-tidak. Wallahi, demi Allah, aku tidaklah tahu ala ahli, kondisi istriku, illa khairan, kecuali baik-baik saja, wanita yang terhormat. Walaqad dzakaru, dan mereka menyebutkan, rajulan, kalau istriku itu selingkuh atau zina dengan seorang laki-laki. Namanya Safwan bin Mu'attil As-Sulami ya, yang dituduhkan berzina dengan ibunda Aisyah. Ma'alim tu alaihi, tidaklah aku mengetahui tentang orang tersebut illa khairan, kecuali juga hal-hal yang baik-baik. Wa ma yadkhulu, dan dia Safwan bin Mu'attil As-Sulami ini la yadkhulu ala baiti, tidak pernah masuk ke rumah istriku. Ini terjemah enaknya demikian ya, yadkhulu ala ahli, masuk ke rumah istriku. Masuk ke rumah istriku, karena yadkhulu maka ini masuk rumah. Ala ahli artinya menemui istriku, ketemu dengan istriku, yaitu Aisyah. Ila ma'i, kecuali bersamaku. Selanjutnya tolong dibaca Mas Kamal. Ustaz, Afwan, sebelum lanjut Ustaz, Ya, izin bertanya Ustaz. Maya Jiruni tadi kan memberi, belum Mas, belum positif Mas. oh Terjemahnya iya, pas. Tuh, kita selesaikan dulu coba terjemahnya dan bacanya. Assalamualaikum. Qalat faqama Sa'd bin Mu'adz akhu bani Abdil Ashhali faqala ana ya Rasulullah a'dziruka fa in kana min al-awsi darabtu unuqahu wa in kana min ikhwanina min al-khazraji amartana fa fa'alna amraka. Qalat faqama rajulun min al-khazraji wa kanat ummu bin Hassan bin ammihi min fakhidhihi fahuwa Sa'd bin Mu'adz fahuwa Sa'd bin Ubadah وهو سيد الخزرج. قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهتك ما أحببت أن يقتل. Hasbuk. وقام Hasbuk. Kalau kata Ibunda Aisyah, beliau bercerita, lantas ketika itu Sa'ad bin Mu'adz, dan dia adalah akhu di sini, saudara Bani, ini maksudnya berasal dari gitu. Sa'ad bin Mu'adz ini berasal dari kabilah Bani Abdul Ashhal, anak keturunan Abdul Ashhal. Fakal Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, dan dia pemimpin Aus, baik Rasulullah, aku yang akan a'dziruka. Ini yang masih kita mau cari terjemah yang enak ya. Fa in kana minal ausi, jika orang itu, padahal sudah diketahui ya maksudnya ya,
Jika orang itu bagian dari Aus, aku sendiri yang akan memenggal lehernya. Ya, begitu terjemah luasnya ya. Jangan memukul lehernya. Maksudnya memenggal, memukul dengan pedang. Ya, maksud yang kita terjemahkan. Aku sendiri akan memenggal lehernya dan aku adalah ketua Aus. Wa ingkana min ikhwanina, kalau dia dari kawan-kawan kami dari suku Khotsrot, lain suku ini berarti. Lantas engkau perintahkan kami untuk memenggalnya, fa'alna amroka. Kami akan laksanakan perintahmu wahai Nabi. Kami akan penggal orang itu meskipun dia dari suku yang lainnya. Nah, ini yang bikin kemarahan pihak Khotsrot atau sebagian orang Khotsrot. Kalau di masalah yang sensitif semacam ini ya tentu tidak bijak kalau memerintahkan Aus untuk mengeksekusi Khotsrot. Semestinya ya, tapi ya ini cuma mau menunjukkan semangat ya, semangat untuk taat pada Nabi. Qalat Ibunda Aisyah mengatakan, lantas ada seorang dari Khotsrot yang berdiri. Wa kanat Ummu Hasan, dan adalah Ummu Hasan binta Amihi min fakhidihi. Ummu Hasan itu bagian dari fakhid. Fakhid itu biasanya namanya, terjemahnya paha ya. Tapi di sini maksudnya adalah qabilah atau anak kabilah. Jadi kabilah itu kalau tidak salah strukturnya, hierarkinya ada sampai 10 lapis. Ada sampai 10 lapis. Salah satu lapisnya namanya afkhos. Ya, ya nanti bentuk mufradnya fakhid. Gitu. Nah, Ummu Hasan ini min fakhidihi, satu marga dengannya, yaitu berdirilah Sa'ad bin Ubadah. Dan dia Sa'ad bin Ubadah ini pimpinannya Khotsrot. Abdullah bin Ubay ibnu Salul itu orang Khotsrot. Kata komentar Aisyah, sebelum kejadian itu Sa'ad bin Ubadah adalah seorang yang soleh. Namun di sini dia melakukan perbuatan orang yang tidak soleh, membela orang munafik. Kenapa diberi pemakluman sama Ibunda Aisyah? Walakin ihtamalatu alhamiyatu. Kan tetapi fanatisme kesukuan yang ihtamalatu, yang mendorong beliau untuk berbuat seperti itu. Dia berkata kepada Sa'ad bin siapa tadi? Ada. Muaz juga. Sa'ad bin Muaz. Mu'ad. Ini sama-sama namanya Sa'ad ya. Sama-sama pimpinan, sama-sama kepala suku. Yang satu Sa'ad bin Mu'ad, yang satu Sa'ad bin Ubadah. Kau bohong. Gitu. Demi Allah, la taqtuluhu. Engkau tidak bisa membunuhnya. Ya. Kalau la nafi ketemu fi'il, kalau dia bukan nahi, ya, kalau dia bukan nahi namun tetap nafi, maka terjemahnya tidak boleh. Kalau dia bukan nahi, dia masih nafi atau statusnya nafi, maka terjemahnya tidak boleh. La taqtuluhu, kau tidak boleh membunuhnya. Bahkan wala taqdiru ala qatli. Engkau tidak bisa membunuh orang itu. Kemudian Sa'ad bin Ubadah menuduh kalimat Sa'ad bin Mu'ad itu adalah kalimat fanatisme. Dengan mengatakan, walau kana min rahtika, seandainya pelakunya adalah dari rombonganmu, dari sukumu, yaitu Aus, engkau tentu juga tidak ingin orang itu dibunuh. Nah, ini menggambarkan betapa kuatnya fanatisme, ya, kesukuan. Para sahabat yang sudah dididik oleh Nabi untuk menanggalkan fanatisme kesukuan itu, jika ada hal-hal yang mematik, itu bisa jadi masih muncul.
Karena betapa kuatnya hal itu. Faqama Usaid ibn Hudair. Ini kemudian lanjutnya Mas Arid, Radin kah? Kita selesaikan ya. Faqama, itu Ustaz ya? Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Faqama Usaid bin Hudairin wa huwa ibnu ammi Sa'din faqala li Sa'd bin Ubadah kadzabta la'amrullahi lanaqtulannahu fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiqin qalat fathara al-hayyan al-aus wal khajraj hatta hammu an yaqtatilu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'alal minbar. Qalat falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffiduhum hatta sakatu wasakata intaha. Nah, lantas berdirilah Usaid ibn Hudair dan dia anak paman berarti sepupu. Sepupunya Sa'ad bin Mu'ad. Dia Aus. Ini orang Aus, sepupunya Sa'ad bin Mu'ad balik menjawab. Berkata kepada Sa'ad bin Ubadah tadi orang Khazraj, engkau yang bohong. Demi Allah, sungguh kami akan mengeksekusi orang itu. Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Kemudian Sa'ad bin ini Usaid mengatakan pada Sa'ad bin Ubadah, kamu ini munafik. Alasannya, tujadilah anil munafikin. Membela orang-orang munafik. Ini juga nggak pas ya. Juga tidak pas. Betul. Tujadilah anil munafikin itu salah apa benar? Benar kan ini ya? Ini benar ini. Tujadilu anil munafikin ini benar. Ini perbuatan Sa'ad bin Ubadah. Tujadilu anil munafikin. Ini benar. Alasannya benar. Tapi labelnya tidak benar. Innaka munafiknya ini takfir ya. Ini takfir ini. Namun ini namanya yang kemarin sudah pernah kita singgung. Ini takfirnya adalah takwilan. Ini namanya fa'innaka munafik ini takfir ini. Tapi takfirnya adalah takfir takwilan. Al-khata' fil istihad. Keliru dalam beristihad. Alasannya benar, tapi simpulan hukumnya dan labelisasinya tidak benar. Ini perbuatan beliau, pelabelan dari beliau itu keliru. Dan vonis takfir di sini ya ma'fu ya, karena situasi emosional ya. Kalau kata Ibunda Aisyah, fatharo lantas bangkitlah siap-siap untuk perang. Al-Hayyan dua kampung, yaitu dua suku. Aslinya Hayyan musana dari Hayyun. Hayyun di sini artinya kampung. Tapi maksudnya dua kabilah, dua suku yaitu Aus dan Khazraj. Hatta hamu sampai mereka di masjid ini ya kejadiannya. Hatta hamu sampai mereka berkeinginan untuk yaktatilun, kelahi dan perang di masjid. Bayangkan situasinya. Ini situasi emosi yang luar biasa. Dan ini ya, gara-gara fanatisme, dampak dari fanatisme. Ini mereka nekat sampai udah ancang-ancang ya kalau bahasa kita ya, hamu di sini. Sudah berniat untuk perang, berarti sudah siap-siap. Ada yang bawa kursi, ada yang bawa apa gitu ya. Bawa yang bisa dipakai untuk ngajar pihak lain. Dan ini para tokohnya sudah bersuara, ini tinggal menggerakkan massa di bawah. Dan ini satu hal yang unik terjadi. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri, masih berdiri di atas mimbar. Seakan-akan mereka tidak peduli dengan Nabi. Kalau kata Ibunda Aisyah, Rasulullah kemudian terus-menerus menenangkan mereka. Hatta sakatu sampai akhirnya mereka semua diam. Wasakat ada Nabi diam. Jadi menghukum orang ya tidak
semudah itu, yang mengeksekusi orang tidak semudah itu. Ada pihak-pihak yang boleh jadi ya sulit untuk dieksekusi karena satu dan lain hal, diantaranya faktor fanatisme kesukuan. Ya, demikian yang ngaji kita di kesempatan pagi hari ini untuk makna ista'dzara ya'dziruni, kemudian tadi a'dziruka, coba nanti kita cek, kita, kita bahas di pertemuan esok pagi. Sebelum diakhiri, mungkin jika ada satu pertanyaan silahkan. Kalau ada yang mau tanya, Saya bertanya Ustaz, ya gimana Pak Oka? ya Ustaz tentang yang ini kan tadi Ustaz di teksnya ini kan seolah-olah ada labelisasi munafikin ya Ustaz. Betul. Nah, ini kan gimana ya Ustaz kita bisa melihat dengan adil atau bijak bahwa di lafaz-lafaz yang misalnya pun di kitab-kitab juga kan ada labelisasi ahli bid'ah yang dan sebagainya Ustaz, Ustaz, supaya kita tidak salah gitu Ustaz dalam melabelin seseorang gitu Ustaz. Ya, yang beliau lakukan salah, label beliau salah. Tadi kan sudah kita tegaskan, itu label yang salah, terburu-buru. Tapi terburu-buru, tapi ada satu sisi pemakluman. Pemakluman itu bukan berarti tidak salah. Cuma supaya kita ya memberikan porsinya gitu. Pemaklumannya ya ini situasinya situasi panas, situasi emosional. Akhirnya keluarlah ungkapan-ungkapan yang muncul karena emosi. Tapi apakah itu benar? Tidak benar. Kita katakan khotok itu. Semuanya khotok. Sa'ad bin Ubadah yang membela Abdullah bin Ubay ibnu Salul itu khotok. Khotoknya khotok kabir gitu. Tapi sahabat itu tidak maksum gitu. Sehingga kita pun menegaskan itu khotok itu salah. Dengan tetap memuliakan Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Usaid bin Hudair, Usaid bin Hudair itu keliru lah, labelingnya keliru. Tapi premis yang mendasarinya, mukaddimah yang mendasarinya, kamu membela orang munafik itu benar, itu fakta, fakta. Itu. Ustaz, Tapi ya kita bisa memberikan udzur kepada, kita bisa ya, memberikan udzur kepada Usaid bin Hudair ya karena situasi panas. Gitu. Itu Pak Oka. Kemudian ini ada dari Ya Ustaz. ya. Ini apakah pesannya ada dari Ustaz Nur Arifin? Ini apakah pesannya terkait tema perbuatan memfitnah ini tidak mengeluhkan Islam secara contoh kasus di luar Abdullah Islamnya pura-pura. Ya tadi yang jadi pendalilan adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ubadah membela tokoh munafik, bahkan melindunginya, melindunginya dan memastikan tidak ada satupun orang yang bisa melakukan eksekusi hukuman padanya. Ini ya, pembelaan dan ini perlindungan, suaka politik. Ini kesalahan besar. Ini maksiat besar. Sehingga wajar karena maksiat besar, wajar karena besarnya sampai-sampai Usaid bin Hudair ngasih label kamu munafik. Karena ini besar sekali, ini azim gitu, azim jiddan gitu. Nah, meskipun demikian, ini maksiat. Apakah ini membatalkan keislaman? Tidak, sehingga label munafik dari Usaid bin Hudair itu keliru gitu. Apakah ini mengeluarkan kesunahan? Nah, ini yang jadi istidlal. Yang jadi pendalilan. Kesalahan demikian besar saja yang itu bisa mengarah kepada
bisa mengarah kepada kufur, itu saja tidak mengeluarkan kesunahan Sa'ad bin Ubadah. Nah, apalagi masalah kunut subuh gitu. Kok bisa jadi keluar, jadi mantan ahli sunnah gara-gara kunut subuh setelah dulunya nggak kunut subuh misalnya. Apa gara-gara kemudian isbal gitu, yang itu mukhtalafun fihi, apakah haram ataukah makruh ataukah mubah misalnya. Masalah kemudian cukur jenggot misalnya. Nah, masalah besar ini saja tidak mengeluarkan dari kesunahan Sa'ad bin Ubadah. Gitu, sisi istidlalnya demikian. Semoga bisa dipahami. Demikian ngaji kita di kesempatan pagi hari ini. Soal kita akan lanjutkan di pagi yang akan datang. Allah ya'afadkum jami'an. Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Mari kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu khairan. wabarakatuh. Jazakallahu khairan.